Hai kamu, selamat datang kembali di Katarina Tarot. Apa kabar hari ini? Semoga kamu sedang dalam keadaan baik, hatinya lebih tenang, pikirannya lebih ringan. Dan kalau tadi sempat kesel sama seseorang, semoga setelah masuk ke sini, nggak makin kesel ya. Tapi, dari judul reading kita hari ini saja, rasanya sudah ada energi yang cukup bikin penasaran. Karena kita akan membahas tentang seseorang yang sekarang justru seperti kehilangan kata-kata setelah melihat perubahan yang terjadi pada diri kamu. Judul kita kali ini adalah Mulutnya Terkunci. Kamu berhasil melakukan hal yang paling dia takutkan. Dan entah kenapa, aku merasa ada sebagian dari kamu yang mungkin belakangan ini sudah sampai di titik, aku capek kalau harus terus menjelaskan diriku. Kalau dia mau mengerti, silakan. Kalau enggak, ya sudah. Nah, justru saat kamu mulai tenang, mulai menarik perhatianmu kembali kepada dirimu sendiri, dan enggak lagi memberikan reaksi seperti yang biasa dia dapatkan, disitulah seseorang ini seperti mulai kehilangan kendali. Mungkin sebelumnya dia merasa sudah hafal dengan pola kamu. Dia tahu kapan kamu bakal mencari dia, kapan kamu bakal luluh, kapan kamu bakal menjawab. Bahkan mungkin dia merasa tahu tombol mana yang harus ditekan supaya kamu kembali bereaksi. Tapi ternyata, kali ini, kamu melakukan sesuatu yang berbeda. Kamu nggak lagi memberikan respons yang dia harapkan. Kamu seperti berubah tanpa perlu membuat pengumuman ke seluruh dunia. Dan justru, perubahan diam-diam inilah yang kelihatannya bikin dia sekarang bingung sendiri. Jadi, buat kamu yang sekarang sedang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang bikin dia sampai seperti ini? Apa yang dia takutkan dari perubahan aku? Kenapa setelah aku mulai diam, malah dia yang kelihatan nggak tenang? Kita akan lihat semuanya melalui kartu yang muncul hari ini. Ambil bagian yang terasa sesuai dengan keadaanmu, dan tinggalkan bagian yang memang nggak terasa nyambung, karena reading ini sifatnya kolektif. Nah, sebelum kita masuk ke kartunya, aku juga mau kasih informasi buat kamu yang mungkin sudah terlalu lama menyimpan pertanyaan sendiri. Kadang, yang bikin capek itu bukan kejadiannya, tapi karena kepala kita terus-terusan bikin rapat internal sendiri. Mau tidur, kepikiran, bangun tidur kepikiran lagi. Sampai bantal pun mungkin sudah hafal ceritanya. Kalau kamu ingin reading yang lebih personal dan lebih fokus kepada situasi kamu sendiri, kamu bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini dengan mengirimkan pesan. Aku mau reading Katarina. Saat ini ada promo khusus untuk 5 orang tercepat. Satu pertanyaan hanya Rp40.000. Jadi, kalau memang ada satu pertanyaan yang sudah lama mengganjal di hati kamu dan ingin dilihat energinya secara lebih spesifik, kamu bisa langsung menghubungi WhatsApp yang ada di deskripsi. Ingat ya, hanya untuk 5 orang tercepat. Dan satu lagi, aku mau minta bantuan kamu untuk ikut meramaikan kolom komentar. Nggak perlu komentar yang panjang-panjang kalau memang bingung mau nulis apa. Kamu bisa cerita bagian mana yang paling relate, tulis judul reading berikutnya yang ingin kamu dengarkan, atau sekadar bilang, Katarina, aku hadir. Aku baca, dan aku senang banget melihat kamu ikut berpartisipasi. Semakin ramai komentar kamu, semakin besar juga dukungan kamu supaya channel Katarina Tarot ini bisa berkembang lebih pesat dan reading-reading kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Jadi, jangan jadi penonton misterius terus. Sekali-sekali muncul di kolom komentar, biar aku tahu kamu masih di sana. Sekarang, kita langsung buka kartunya dan cari tahu apa sebenarnya yang sudah kamu lakukan sampai seseorang ini seperti kehilangan cara untuk menghadapi kamu?
Kenapa mulutnya sekarang justru terkunci? Dan yang paling menarik, apa hal yang paling dia takutkan ternyata benar-benar sedang terjadi karena perubahan kamu. Yuk, kita mulai readingnya. Kartu pertama yang muncul di depan kita adalah Four of Pentacles, dan energi dari kartu ini terasa sangat kuat. Ada seseorang yang sekarang seperti sedang menggenggam erat sesuatu yang ada di dalam dirinya. Dia menahan perasaan, menahan keinginan untuk berbicara, sekaligus menahan dirinya supaya tidak terlihat terlalu membutuhkan kamu. Dari luar, orang ini mungkin terlihat biasa saja. Dia bisa tampak tenang, cuek, dingin, bahkan seolah-olah sudah tidak terlalu memikirkan apa yang terjadi di antara kalian. Namun, kalau kita melihat lebih dalam melalui energi Four of Pentacles, sebenarnya justru kebalikannya. Semakin dia berusaha terlihat tenang, semakin kelihatan kalau ada sesuatu yang sedang dia tahan mati-matian. Orang ini sedang mempertahankan gengsinya. Dia tidak mau terlihat lemah di depan kamu. Dia tidak ingin kamu mengetahui bahwa perubahan sikap kamu ternyata benar-benar memberikan pengaruh besar terhadap keadaan emosinya. Selama ini, mungkin dia terbiasa berpikir bahwa apapun yang dia lakukan, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Dia merasa kamu masih akan menunggu, masih akan membuka pintu komunikasi, masih akan memberikan kesempatan, atau setidaknya masih memperhatikan setiap gerak-geriknya. Tetapi sekarang ada sesuatu yang berubah. Kamu seperti tidak lagi memberikan reaksi yang sama seperti sebelumnya. Entah kamu mulai lebih diam, mulai mengurangi perhatian, mulai tidak terlalu cepat membalas komunikasi, atau mungkin kamu akhirnya menunjukkan bahwa hidup kamu tidak hanya berputar di sekitar dirinya. Perubahan kecil dari kamu ternyata terasa sangat besar bagi orang ini. Four of Pentacles menunjukkan seseorang yang paling takut kehilangan sesuatu justru ketika sesuatu itu mulai terlepas dari genggamannya. Jadi, kalau selama ini dia merasa terlalu percaya diri bahwa kamu akan selalu ada, sekarang rasa percaya diri itu mulai goyah. Dia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah dia benar-benar bisa pergi dari hidupku? Apakah kali ini dia serius? Apakah dia sudah tidak peduli lagi? Apakah aku sudah terlambat? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang membuat dia semakin diam. Bukan karena tidak ada sesuatu yang ingin dia katakan, tetapi karena terlalu banyak hal yang sedang berkecamuk di dalam pikirannya. Dia ingin berbicara, tetapi tidak tahu harus memulai dari mana. Dia ingin mendekat, tetapi takut respons kamu sudah berubah. Dia ingin mengetahui keadaan kamu, tetapi gengsinya membuat dia menahan diri. Ada juga kemungkinan sosok ini masih berusaha mencari tahu tentang kamu secara tidak langsung. Dia mungkin memperhatikan perubahan kamu dari kejauhan, melihat aktivitas kamu, memperhatikan bagaimana kamu bersikap sekarang, atau mencoba mendapatkan informasi tanpa harus datang langsung kepada kamu. Intinya, Four of Pentacles bukan energi seseorang yang sudah benar-benar melepaskan. Justru, kartu ini menggambarkan seseorang yang masih menggenggam kuat, hanya saja dia tidak mau mengakuinya. Dan hal yang paling membuat dirinya tidak nyaman adalah sekarang dia merasa kontrol. Yang dulu dia miliki sudah mulai hilang. Kalau sebelumnya dia merasa bisa datang dan pergi sesuka hati, sekarang dia mulai sadar bahwa kamu juga punya batas. Kamu juga bisa mengambil keputusan sendiri, kamu juga bisa berkata cukup, kamu juga bisa melanjutkan hidup tanpa harus menunggu seseorang memberikan kepastian. Inilah yang membuat pertahanannya mulai terguncang. Dia mungkin masih mencoba mempertahankan wajah tenangnya, tetapi di dalam dirinya ada kepanikan kecil yang terus membesar. Semakin kamu terlihat tenang, semakin dia bertanya-tanya. Semakin kamu tidak mengejar, semakin dia merasa kehilangan posisi.
Semakin kamu fokus kepada diri sendiri, semakin dia sadar bahwa keberadaan kamu ternyata tidak bisa terus dia anggap sebagai sesuatu yang pasti. Kemudian, kita masuk ke kartu kedua, yaitu Knight of Cups. Nah, kartu ini menarik sekali karena energinya sangat berbeda dengan Four of Pentacles. Kalau Four of Pentacles menunjukkan seseorang yang menahan, Knight of Cups justru menunjukkan keinginan untuk bergerak mendekat. Artinya, di balik semua sikap diamnya itu, sebenarnya ada niat untuk membuka komunikasi kembali. Ada keinginan untuk datang membawa pembicaraan yang lebih lembut. Ada perasaan yang ingin disampaikan. Bahkan, untuk sebagian dari kamu, bisa saja orang ini sebenarnya sedang memikirkan bagaimana caranya meminta maaf, menjelaskan keadaan, atau mencoba memperbaiki hubungan yang sempat renggang. Knight of Cups biasanya membawa energi seseorang yang tidak nyaman kalau terus menyimpan semuanya sendirian. Dia ingin mengatakan sesuatu. Dia ingin mendekat. Dia ingin membuat suasana kembali lebih baik. Namun masalahnya, kartu sebelumnya adalah Four of Pentacles. Jadi, keinginannya untuk datang ini masih berhadapan dengan gengsi yang sangat besar. Inilah yang membuat energinya seperti maju 1 langkah, mundur 2 langkah. Hari ini, dia merasa, aku harus menghubungi dia. Beberapa saat kemudian, dia berpikir lagi, tapi bagaimana kalau dia tidak menjawab? Besok, dia mungkin kembali ingin mencoba, tetapi kemudian rasa takut muncul. Bagaimana kalau dia sudah berubah? Bagaimana kalau dia malah semakin menjauh? Jadi jangan heran kalau energinya sekarang terasa tidak konsisten. Bukan berarti dia tidak memiliki keinginan. Justru, Knight of Cups menunjukkan bahwa keinginan itu ada. Tetapi, orang ini masih memikirkan bagaimana caranya mendekati kamu tanpa membuat dirinya merasa kehilangan harga diri. Ada kerinduan di sini. Ada bagian dari dirinya yang mulai mengingat kembali interaksi kalian. Hal-hal kecil yang dulu mungkin dianggap biasa saja, sekarang justru terasa berbeda ketika komunikasi mulai berkurang. Dia mulai mengingat cara kamu memperhatikan dirinya, cara kamu memahami keadaan dirinya, bahkan mungkin kebiasaan-kebiasaan kecil yang sebelumnya tidak pernah dia anggap penting. Ketika seseorang masih merasa semuanya aman, dia sering tidak sadar dengan nilai sebuah perhatian. Tetapi, saat perhatian itu mulai berkurang, baru dia mengerti bahwa ternyata kehadiran orang tersebut selama ini memberikan pengaruh besar. Dan menurut Knight of Cups, itulah yang sedang terjadi. Dia mulai memahami bahwa kehilangan perhatian kamu bukan sesuatu yang mudah baginya. Ada bagian emosional yang seperti kosong ketika kamu tidak lagi memberikan respon seperti dahulu. Sosok ini mungkin ingin datang dengan pendekatan yang manis, bukan langsung membicarakan hal besar. Bisa saja dia mencoba membuka percakapan dari hal kecil terlebih dahulu, menanyakan kabar, memberikan alasan sederhana untuk menghubungi, membahas sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting, atau mencari jalan agar komunikasi kalian terbuka kembali. Untuk sebagian energi, dia bahkan bisa mencoba bertindak seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Ini bukan berarti dia benar-benar lupa dengan masalah yang ada. Dia hanya belum memiliki keberanian untuk langsung membahas bagian paling berat. Knight of Cups juga memperlihatkan bahwa dia sebenarnya ingin mengetahui apakah masih ada ruang di hati kamu untuk dirinya. Dia sedang mencoba membaca situasi. Kalau dia datang, apakah kamu masih menerima? Kalau dia berbicara, apakah kamu masih mau mendengarkan? Kalau dia meminta kesempatan, apakah semuanya masih bisa diperbaiki? Namun, yang membuat dia semakin ragu adalah sikap kamu sekarang terasa jauh lebih tegas. Bisa jadi, kamu tidak marah besar, tetapi ketenangan kamu justru membuatnya lebih takut.
Ketika seseorang terbiasa mendapatkan reaksi, kemudian tiba-tiba tidak mendapatkannya lagi, dia akan mulai merasa kehilangan pegangan. Dan ketegasan kamu ini membuat Knight of Cups belum bisa langsung bergerak dengan percaya diri. Dia ingin datang tetapi takut. Dia ingin menghubungi tetapi banyak pertimbangan. Dia ingin mengatakan perasaan, tetapi khawatir semuanya sudah terlambat. Karena itu, jangan langsung mengartikan diamnya sebagai ketidakpedulian. Dalam energi kartu ini, diam dan tidak peduli adalah dua hal yang berbeda. Orang yang sudah tidak peduli biasanya tidak membawa energi Knight of Cups. Tetapi, orang yang masih memiliki perasaan dan belum tahu bagaimana menyampaikannya, sangat mungkin muncul dalam energi seperti ini. Kemudian, keadaan tersebut semakin diperjelas oleh kartu ketiga, yaitu Ten of Wands. Nah, kartu ini menunjukkan beban yang sudah sangat berat. Ada banyak hal yang selama ini dipendam, dan semuanya seperti menumpuk menjadi satu. Ten of Wands menggambarkan seseorang yang mencoba membawa terlalu banyak hal sendirian. Dia membawa rasa bersalah, rasa takut, gengsi, kerinduan, penyesalan, sekaligus pikiran tentang kemungkinan kehilangan kamu. Semua itu ada di kepalanya secara bersamaan. Jadi, kalau kamu merasa akhir-akhir ini energinya seperti berat, atau dia terlihat tidak tahu harus melakukan apa, kartu ini memberikan penjelasannya. Dia memang sedang kewalahan dengan pikirannya sendiri. Bisa saja sebelumnya dia merasa semua masalah masih bisa dikendalikan. Dia berpikir masih punya banyak waktu. Dia mungkin merasa hubungan kalian tetap akan baik-baik saja, walaupun dia tidak segera mengambil tindakan. Tetapi sekarang, dia mulai sadar bahwa waktu terus berjalan, sementara kamu juga terus berubah. Ten of Wands menunjukkan bahwa semakin lama dia menunda, semakin berat beban yang harus dia bawa. Setiap hari yang dilewati tanpa komunikasi mungkin membuat dirinya semakin banyak berpikir. Setiap kali dia ingin berbicara lalu mengurungkan niat, beban itu seperti bertambah lagi. Ada kemungkinan orang ini sering berdebat dengan dirinya sendiri. Satu sisi mengatakan, hubungi dia sekarang. Sisi lainnya berkata, jangan, nanti kamu terlihat membutuhkan. Satu sisi ingin jujur, sisi lain takut ditolak. Satu sisi ingin memperbaiki semuanya, tetapi sisi lain masih belum siap menerima kemungkinan bahwa kamu mungkin tidak lagi memberikan kesempatan yang sama. Itulah sebabnya mulutnya seperti terkunci. Bukan karena tidak ada kalimat yang ingin disampaikan, tetapi karena terlalu banyak kalimat di dalam kepala, sampai akhirnya dia tidak tahu kalimat mana yang harus keluar terlebih dahulu. Bisa jadi, orang ini sebenarnya sudah beberapa kali menyusun percakapan di pikirannya. Dia membayangkan apa yang akan dia katakan kalau bertemu kamu. Dia mungkin sudah memikirkan pembukaan percakapan, alasan menghubungi, bahkan bagaimana dia akan menjelaskan dirinya. Tetapi ketika waktunya benar-benar datang, keberaniannya kembali turun. Kartu Ten of Wands juga menunjukkan kelelahan emosional. Orang ini mulai merasa capek dengan keadaan yang menggantung. Di satu sisi, dia masih ingin mempertahankan gengsi, tetapi di sisi lain gengsi itulah yang sekarang justru membuat dirinya sendiri terbebani. Dia mulai menyadari bahwa mempertahankan sikap dingin tidak benar-benar membuat keadaan menjadi lebih mudah. Bahkan semakin dia diam, semakin banyak kemungkinan yang muncul di kepalanya. Dia bisa mulai membayangkan kamu sudah dekat dengan orang lain. Dia bisa takut kamu sudah melupakan dirinya. Dia bisa berpikir kamu sudah menemukan kebahagiaan yang baru. Padahal belum tentu semua bayangan tersebut benar. Tetapi, ketika seseorang sedang berada dalam energi Ten of Wands,
pikirannya memang cenderung terasa penuh. Masalah kecil bisa terasa besar karena semuanya datang bersamaan. Yang juga menarik, kombinasi Four of Pentacles, Knight of Cups, dan Ten of Wands menunjukkan seseorang yang sebenarnya masih memegang hubungan ini masih punya dorongan emosional untuk kembali mendekat, tetapi dirinya sendiri yang membuat prosesnya menjadi berat. Jadi, hambatan terbesar saat ini bukan selalu keberadaan orang lain. Hambatan terbesarnya bisa justru berasal dari dalam dirinya sendiri. Gengsi, ketakutan, keraguan, kekhawatiran bahwa dirinya akan mendapatkan penolakan. Semua itu menjadi tembok yang harus dia lewati sebelum benar-benar mengambil langkah. Dan semakin kamu terlihat tidak mengejar, semakin besar tekanan yang dia rasakan. Karena sekarang dia tidak lagi mendapatkan kepastian bahwa kamu akan selalu berada di tempat yang sama. Ada energi seperti, kalau aku tetap diam, mungkin kali ini aku benar-benar akan kehilangan dia. Kalimat itu terasa kuat sekali di Ten of Wands. Tetapi dia belum sepenuhnya tahu apakah harus mengikuti hatinya atau kembali bersembunyi di balik gengsi. Itulah konflik besar yang terlihat dari 3 kartu ini. Kalau kita tarik benang merahnya dari Four of Pentacles, orang ini masih menggenggam. Dari Knight of Cups, dia ingin bergerak mendekat. Dari Ten of Wands, dia sudah mulai lelah menahan semuanya. Artinya, secara energi, keadaan ini sulit untuk terus dipertahankan dalam waktu yang sangat lama. Akan ada titik ketika dirinya harus membuat pilihan, entah akhirnya berbicara atau terus menanggung beban akibat pilihannya sendiri. Dan inilah bagian menariknya, karena masih ada sesuatu yang belum sepenuhnya terbuka dari 3 kartu yang muncul. Knight of Cups memperlihatkan potensi langkah mendekat, tetapi Four of Pentacles masih menahan. Sementara Ten of Wands menunjukkan tekanannya sudah semakin besar. Pertanyaannya sekarang adalah, mana yang akhirnya akan menang? Apakah perasaannya akan lebih kuat daripada gengsinya? Apakah dia benar-benar akan memberanikan diri, membuka komunikasi? Atau justru dia masih mencoba bertahan sampai sebuah kejadian tertentu membuat dirinya tidak punya pilihan selain berbicara? Ada juga kemungkinan sebuah pemicu kecil membuat dia tiba-tiba berubah pikiran. Bisa jadi sesuatu yang dia lihat dari kamu. Bisa berupa perubahan sikap kamu. Bisa juga karena dia merasa ada orang lain yang mulai mendekati kamu. Hal seperti inilah yang berpotensi membuat sisi Knight of Cups dalam dirinya semakin sulit ditahan. Sebab semakin besar rasa takut kehilangan, semakin sulit seseorang mempertahankan sikap seolah-olah semuanya baik-baik saja. Dan untuk sebagian dari kamu, aku juga menangkap energi bahwa ketika sosok ini akhirnya datang, dia mungkin tidak langsung mengungkapkan seluruh perasaannya. Dia bisa membuka percakapan dengan cara yang sangat sederhana terlebih dahulu, seolah hanya ingin memastikan apakah pintu komunikasi itu masih terbuka. Tetapi, di balik kalimat sederhana tersebut, bisa tersimpan banyak hal yang sebenarnya ingin dia katakan. Bisa jadi, yang keluar hanya, "Kamu apa kabar?" Padahal di balik itu ada, "Aku masih memikirkan kamu." Bisa saja dia berkata, "Lagi sibuk?" Padahal sebenarnya dia ingin tahu, "Apakah kamu sudah melupakan aku?" Bisa jadi dia datang membawa alasan kecil, padahal alasan sebenarnya adalah dia sudah tidak nyaman terus berada dalam keadaan seperti sekarang. Namun, kita juga perlu ingat bahwa ini adalah bacaan umum. Energi setiap orang tentu berbeda-beda. Jadi, ambil bagian yang memang terasa sesuai dengan keadaan kamu dan tinggalkan bagian yang tidak sesuai. Yang jelas, 3 kartu ini
sama sekali tidak memperlihatkan energi seseorang yang benar-benar santai dan sudah tidak memikirkan keadaan kalian. Four of Pentacles menunjukkan masih menggenggam, Knight of Cups menunjukkan adanya dorongan emosional untuk mendekat, dan Ten of Wands menunjukkan bahwa semua yang ditahan tersebut justru semakin menjadi beban bagi dirinya sendiri. Dan ada satu pertanyaan besar yang masih tertinggal. Apa sebenarnya yang akan menjadi pemicu sehingga orang ini akhirnya benar-benar bergerak? Apakah karena rasa rindu yang sudah tidak bisa dia tahan? Apakah karena takut kehilangan kamu? Apakah karena dia melihat perubahan besar dalam diri kamu? Atau ternyata ada sebuah keadaan lain yang belum terlihat dalam bacaan umum ini yang akan membuat dirinya mengambil keputusan secara tiba-tiba? Karena energi Knight of Cups berada tepat di antara energi menahan dari Four of Pentacles dan tekanan berat dari Ten of Wands, aku merasa ada sebuah keputusan emosional yang masih sedang diproses. Dia belum selesai memikirkan semuanya. Bahkan, bisa jadi keputusan yang akan dia buat nanti berbeda dengan apa yang dia rencanakan sekarang. Hari ini, dia mungkin masih berkata kepada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan menghubungi kamu. Tetapi, bagaimana kalau beberapa hari kemudian, rasa kehilangan itu semakin kuat? Hari ini, dia mungkin masih mencoba mempertahankan gengsi. Tetapi, bagaimana kalau kemudian dia melihat kamu benar-benar bahagia tanpa dirinya? Hari ini, dia mungkin merasa masih sanggup diam. Tetapi, apakah dia akan tetap sanggup ketika beban Ten of Wands semakin terasa? Nah, bagian inilah yang belum bisa kita bongkar terlalu jauh dari bacaan umum, karena setiap hubungan memiliki cerita dan situasi yang berbeda. Kalau kamu merasa reading ini sangat dekat dengan keadaan yang sedang kamu alami, tetapi kamu masih penasaran tentang apa yang sebenarnya ada di hati orang tersebut, apa yang sedang dia rencanakan, dan bagaimana kemungkinan langkahnya terhadap kamu, Queen sedang membuka promo special personal reading hanya untuk 5 orang tercepat. Cukup Rp40.000 untuk satu pertanyaan, dan reading akan difokuskan khusus kepada energi serta situasi pribadi kamu, sehingga pembahasannya bisa jauh lebih spesifik dibandingkan bacaan umum seperti ini. Kamu bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di video atau di kolom deskripsi. Nah, kamu, akhirnya kita sampai di bagian akhir reading hari ini. Dan dari energi yang sudah kita baca bersama, ada satu hal yang menurut aku cukup kuat. Kadang kemenangan terbesar itu bukan ketika kamu berhasil membuat seseorang menyesal, bukan juga ketika kamu berhasil membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Justru, kemenangan terbesar datang ketika kamu sudah enggak lagi membutuhkan reaksi mereka untuk merasa tenang dengan keputusanmu sendiri. Kalau dulu, mungkin sikap seseorang ini bisa langsung mengubah mood kamu, sekarang pelan-pelan, kamu mulai belajar bahwa hidup kamu terlalu berharga kalau harus terus berputar mengelilingi orang yang bahkan belum tentu tahu bagaimana menghargai keberadaanmu. Dan mungkin inilah hal yang paling dia takutkan. Bukan karena kamu marah, bukan karena kamu membalas, tetapi karena kamu mulai bisa baik-baik saja tanpa harus menunggu perubahan dari dirinya. Tapi tetap ingat, reading ini bersifat hiburan dan refleksi. Ambil yang terasa sesuai untuk keadaan kamu, dan tinggalkan bagian yang memang tidak sesuai. Jangan memaksakan sebuah reading supaya masuk ke dalam cerita hidup kamu. Kalau kamu merasa reading hari ini benar-benar relate, aku mau kamu ikut meramaikan kolom komentar. Ceritakan bagian mana yang paling kena di hati kamu, atau cukup tulis,
aku sudah tidak mudah dikendalikan. Biar kolom komentar kita penuh dengan energi orang-orang yang sedang belajar berdiri lebih kuat untuk dirinya sendiri. Dan tolong bantu Katarina Tarot berkembang lebih pesat dengan memberikan komentar sebanyak-banyaknya. Like video ini, subscribe kalau kamu belum subscribe, dan bagikan video ini kepada teman kamu yang mungkin sedang membutuhkan pesan seperti ini. Terima kasih sudah menemani aku sampai akhir. Terima kasih juga buat kamu yang selama ini terus kembali ikut ngobrol di kolom komentar dan menjadi bagian dari perjalanan Katarina Tarot. Jaga hati kamu, jaga pikiran kamu, dan jangan kehilangan ketenangan hanya karena seseorang belum tahu bagaimana cara memperlakukan kamu dengan baik. Aku Katarina, sampai ketemu lagi di reading berikutnya. Siapa tahu di reading selanjutnya, yang mulutnya sekarang terkunci, malah akhirnya nggak tahan dan mulai bicara. Kita lihat nanti.